Ya, halo guys, balik lagi dengan saya Syarif di Ethics.id. Kali ini kita lagi di gudang Ethics bareng sama Mas Aldi dari Spotify. Jadi Spotify ini adalah official Shopify partner ya Mas ya. Hari ini mungkin kita bakal discuss ngobrol-ngobrol dikit aja terkait selling cost are crazy. Jadi kalau Mas Aldi lihat nih, marketplace sekarang kan seller bisnis yang jualan di marketplace itu kan penjualannya selling cost-nya tinggi banget ya. Nah, sedangkan as Spotify ini official partner Shopify ini kan sales channel untuk kita jualan baru ya lewat social commerce ya. Nah, mungkin yang mau aku tanyain, kenapa sih Mas sekarang marketplace itu selling cost-nya semakin tinggi? Pertanyaan yang sulit ya Mas ya. Pembukaannya cukup sulit. Kenapa marketplace selling cost-nya tinggi? Mungkin ya pertama, marketplace ini kan notabene kan bukan platform dari sekarang campur tangannya dari ada luar juga kan ya. Mungkin dari segi regulasi, dari segi platformnya sendiri, cara maintain platform dan sebagainya itu mempengaruhi ke transaction fee-nya mungkin dari masing-masing marketplace gitu ya Mas. Jadi yang mau nggak mau dia mungkin harus menyesuaikan juga dan akhirnya cost-nya jadi tinggi gitu kan. Sampai terakhir mungkin sekitar 13-14%-an ya, ada beberapa marketplace yang transaction fee-nya tuh sampai segitu. Kalau dibedah nih Mas, sebenarnya cost apa sih yang paling memakan banyak cost banget kalau kita jualan di marketplace ini? Marketplace Komisi kah, ads-nya, atau kalau sekarang kan komisi potongannya juga lumayan gede ya di marketplace ya? sebenarnya ya kita juga sering dapat curhatan ya Mas ya gitu. Paling banyak memang lebih besar tuh di commission fee-nya. Commission-nya yang cukup besar. Belum lagi kalau misalnya ya ibaratnya kalau marketplace itu kan kayak mall ya Mas ya. Kita masuk mall, udah ada brand langsung ditembak brand ABCD segala macam jeder-jeder gitu kan. Kalau misalnya kita mau exposure kita tinggi, mau nggak mau kita kan harus kayak entah pasang banner atau pasang iklan tersendiri gitu. Dimana untuk iklan itu juga ada cost lagi gitu, yang mana ya mungkin struktur cost-nya juga cukup tinggi gitu, terutama untuk brand-brand yang mungkin baru pemula gitu. Kerasanya agak cukup berat gitu ya untuk compete di marketplace kayak gitu. Jadi lebih ke komisinya memang kayak. Oh, dari komisi. Tapi kalau emang banyak brand yang ngeluh jualan di marketplace makin mahal, apalagi dengan komisinya tadi ya. Kenapa ya kok marketplace ini masih jadi pilihan utama nih untuk brand-brand seller untuk jualan produk-produknya di marketplace ini? Oke. Nah mungkin ini dari sudut pandangku pribadi mungkin ya. Jadi bisa dibilang online platform atau e-commerce itu kan masih beberapa tahun kebelakang kan trennya di Indonesia. Dimana orang mengalihkan fungsi belanja misalnya e-commerce itu dari yang offline ke online. Nah ketika masa transisi itu yang datang duluan kan yang model-model marketplace ini nih gitu. Jadi orang-orang udah terbiasa duluan belanja di marketplace ini gitu. Makin banyak marketplace, mereka makin explore, makin coba-coba, akhirnya masing-masing orang gitu ya, customer udah punya preferensi sendiri nih, oh ini marketplace yang cocok buat saya pribadi, yang ini buat saya pribadi misalnya kayak gitu. Jadi udah beda-beda. Nah, seiring berjalannya waktu, makin tumbuh juga kan marketplace ini, yang akhirnya ya orang-orang akan tertampung semua di situ gitu Mas. Jadi mungkin akan agak sulit gitu ya kalau misalnya kita mau pindahin customer dari marketplace ini gitu. Jadi udah jadi kayak jalan tol nggak ingat marketplace, padahal kita pun bisa beli selain nggak jadi marketplace. Oh aja. Padahal kan offline store juga kan masih banyak sebenarnya. Oh, nah kalau ngomongin cost, karena kalau brand bisnis itu kan pasti yang dipikir cost ya. Betul. Nah, cost efisiensi saya tuh pernah ada salah satu cerita dari brand. Jadi margin cost-nya tuh sekitar 30.000. Tapi CPA, karena kalau kita ngomongin marketplace, ngomongin how to building produk itu kan ngitung CPA-nya. Betul. Jadi marginnya dia itu 30.000 Mas, tapi CPA-nya itu bisa sampai 50.000. Itu kan berarti boncos gitu. Boncos banget itu. Nah, mungkin dari Mas Aldi sendiri ada nggak sih sekiranya untuk kendala-kendala kayak gini dari margin sama CPA-nya tuh boncos gini tuh, rekomendasi saran dari Mas Aldi gimana nih brand-brand? Oke. Menuntaskan solusi tersebut gitu ya. Kita perlu tahu dulu, kita perlu pelajarin dulu funnelingnya gitu ya. Fee structure-nya itu seperti apa.
Nah, dari sisi funneling ini kita bisa ketahuan nih sebetulnya bagian mana gitu yang itu tuh, cukup boncos misalnya gitu. Apakah itu dari sisi, apa namanya, mungkin dari sisi margin produknya emang kita tipis banget gitu, atau mungkin dari sisi ads-nya, advertising-nya, dari sisi cost marketing-nya, atau misalnya dari, apa namanya, ada diskon lah gitu, itu kan masuk ke marketing fee ya sebenarnya, Nah, kita perlu pelajarin tuh pos-pos mana aja yang itu tuh jadi yang mengakibatkan akhirnya kita, boncos kayak gitu sih. Dan kita juga sebenarnya perlu ketahui behavior marketnya itu seperti apa, behavior customer kita, pelanggan kita itu seperti apa. Kalau misalnya kita jor-joran, iklan terlalu banyak, tapi sebenarnya orang tuh taunya bukan dari iklan gitu, tapi emang dia udah tahu brand itu duluan, taunya dari luar, dia masuk ke marketplace dan mungkin itu, eee, ya dianggap dari marketplace ini sebagai, apa ya, entah dia masuknya dari searching kah atau ads-nya gitu, jadi masuklah ke situ gitu, ke Ya, jadi memang ngebedah dulu funnel-nya ya kan. harus ada funnel-nya di Marginnya gimana, struktur. Betul. Tapi kalau dari Mas Aldi sendiri, kalau disuruh milih nih strategi jualan yang hemat, tapi biar tetap jalan, itu bakal nyaranin buat jualan di sales channel mana aja nih, Mas? sebenarnya kalau dari, saya pribadi atau mungkin kita di Spotify selalu mengusulkan, jangan hanya fokus di satu sales channel sih Mas, karena, kalau fokus di satu sales channel itu pasti, boncosnya udah pastilah gitu. Tapi yang perlu, apa ya, kita tuh perlu memperlebar si sales channel-nya itu gitu. Kita perlu buka channel-channel lain untuk, jualannya gitu. Misalnya kan sekarang udah kayak jualan di Instagram, jualan di TikTok, Social commerce. social commerce, betul. Ada yang mungkin ada jualan by WhatsApp segala macam. Nah, itu sebetulnya perlu gitu. Bukan berarti kita harus menghindari marketplace, tapi, exposure kita di marketplace juga, tetap harus ada sih menurutku. Karena marketnya sekarang kan masih banyak di marketplace. Ketika orang banyak transaksi di marketplace juga, dia banyak kasih rating, berarti kan exposure kita juga masih naik. Oh, di marketplace-nya bagus nih gitu, berarti terus mungkin di sosial medianya juga exposure-nya cukup oke. Oh, ini brand-nya udah cukup terpercaya nih. Jadi itu juga bisa ningkatin sales-nya sebetulnya. Ya, berarti memang harus ada beberapa sales channel. Betul. Nah, salah satunya strategi para brand-brand seller sekarang kan punya web store sendiri ya, Mas. Betul. Sebenarnya kalau misalkan kita mau develop web store sendiri, let's say Shopify kan, karena udah banyak juga yang pakai Shopify sekarang. Kalau dibandingin nih, kita pakai Shopify, web store sendiri, sama jualan di marketplace, itu dari segi buat kita tekan biayanya tuh gimana tuh, Mas? Oke. Untuk, neken biaya sebetulnya, agak tricky ya karena, ya masing-masing sales channel juga kan pasti ada cost-nya ya, ada cost-nya. Nah, cuman, bedanya mungkin kalau di marketplace itu, apa namanya, kita cost-nya itu ya akan bergantung dengan ketika si marketplace naikin, transaction fee atau misalnya commission fee segala macam, mau nggak mau kita juga naikkan. Ya maksudnya, fee-nya kan dia dan marginnya kita mungkin akan makin tipis dan boncos gitu. Nah, sementara kalau misalnya kita punya website sendiri, itu cost itu adalah cost yang bisa kita atur sebetulnya. Seberapa besar kita, apa namanya, atur budget buat marketingnya, seberapa tepat kita retargeting ke marketnya gitu kan. Dan, struktur lain yang sebetulnya bisa kita lebih hemat sebetulnya gitu. Oke, jadi salah satu keunggulannya mungkin itu ya, Mas, ya, kita bisa create our own policy sendiri terkait cost-nya apa aja, jadi nggak bergantung sama sales channel lain, kita build up web store kita sendiri ya. Nah, kalau ngomongin masalah cost itu kan sebenarnya nggak cuma ads saja ya, Mas, ya, ada operasional. Nah, sekiranya nih kalau misalkan brand-brand seller itu mau pakai Shopify, karena kalau dari marketplace itu kan mungkin dari segi kita klik order, langsung ada kurirnya, kelihatan ongkos kirimnya ya. Kalau dari Shopify itu gimana sih mind map-nya kalau misalkan mau pakai Shopify? Itu berarti udah langsung ada kurirnya juga sama flow-nya seperti di marketplace atau gimana? Oke, mungkin kalau dari sisi flow dulu ya, kalau dari sisi flow mungkin akan berbeda Mas, karena behavior, marketplace itu diciptakan untuk general gitu kan. Sementara kalau di store sendiri, kita bisa atur si flow atau journey-nya. Dan kita juga bisa set, mungkin, kayak payment channel-nya kita mau payment channel tertentu, shipping-nya pengen shipping tertentu, itu juga bisa buat tekan pas kan sebenarnya gitu. Nah, kalau di Shopify, nah kita bisa, setup nih, mungkin kalau dari sisi cost sendiri,
pasti Shopify ada biaya subscription fee ya Mas ya. Sebetulnya kalau dihitung in total dalam setahun itu tuh masih relatif lebih rendah dari commission fee-nya ke marketplace gitu. Nanti kita bisa ketika kita udah buat Shopify-nya sendiri, website-nya sendiri, kita bisa integrasi dengan pilih jenis kurir apa gitu ya, mau kirim pakai apa gitu. Terus payment channel-nya juga kita bisa tentukan sendiri gitu. Dan juga sebetulnya beruntungnya punya apa ya, self channel website gitu ya, terutama Shopify itu juga bisa nanti dihubungkan dengan marketplace gitu. Jadi kalau misalnya ada penjualan gitu kan, temuin stok monitoringnya segala macam itu juga tetap bisa dihubungkan ke marketplace. Sih, berarti itu secara flow and prosesnya sendiri juga udah terintegrasi ya dari web store itu. Kita bisa setup untuk payment gateway-nya, shipping 3PL, lewat sendiri ya. Nah, kalau misalkan nih, aku tuh penasaran kalau kita punya website sendiri itu kan kadang kan kita juga butuh buat ads kan. Jadi brand-brand tuh kan butuh buat traffic. Nah, gimana caranya kalau misalkan kita pakai web store kita sendiri, itu kita ningkatin traffic-nya itu, Mas? Oke. Nah, jadi buat teman-teman kalau misalnya mau ningkatin traffic kalau udah punya website sendiri gitu ya. Nah, itu sebetulnya dengan apa ya, brand impression sekali ya gitu yang ada di sosial media gitu. Terus ada website. Nah, itu bisa kita lebih maintain lagi. Misalnya dari website sebetulnya kita bisa kita bisa susun strategi dari sisi search engine optimization gitu, karena website kan mungkin nanti risetnya SEO gitu kan, ada terindeks di Google lah ketika orang mencari gitu brand apa gitu, brand A misalnya itu di Google, nah itu akan bisa muncul. Nah, itu kita bisa optimize dari sisi SEO-nya juga. Terus ada juga namanya search engine marketing ya, SEM-nya kayak gitu. Kita bisa pasang ads juga sebetulnya kayak di penggunaan di Google kayak gitu dan lain-lain. Jadi kita bisa nyebar exposure yang banyak di beberapa channel gitu atau beberapa sosial media gitu. Nah, untuk nanti directnya ke website-nya Vika kayak gitu. Iya, berarti memang dari segi SEO-nya itu bisa jadi solusi jangka panjang, Mas ya, buat kita tuh naikin visibilitas traffic-nya ya. Traffic. Oke. Nah, kalau ngomongin tren sekarang ini kan banyak brand-brand seller itu ngandelin tren ChatGPT ini, Mas, pakai AI. Aku cek juga di website Shopify ini juga udah bisa untuk pakai fitur ChatGPT AI-nya ya. Itu gimana tuh, Mas? Nah, ya memang sekarang kan lagi marak ya, apa-apa serba AI gitu, serba AI. Nah, sebetulnya di Shopify sekarang memang tim Shopify itu sedang mengembangkan ke arah shopping by chat gitu ya. Dia dibantu ChatGPT, jadi nantinya ke depannya Shopify dan ChatGPT itu kolaborasi biar orang bisa belanja melalui ChatGPT gitu. Tapi sebelum jauh ke hal itu gitu ya, beberapa bulan ke belakang atau 1 tahun ke belakang kalau nggak salah, Shopify udah mulai mengadopsi mengadopsi AI. Contohnya ketika misalnya seller mau upload produk, dia butuh description produk gitu kan. Nah, kita bisa minta bantuan AI untuk generatein description produknya, spesifikasinya itu. Kita tinggal kasih instruksi gitu. Termasuk kalau misalnya brandnya baru mulai gitu ya, mereka khawatir untuk biasanya kan kalau biar produknya catching gitu kan, harus sewa fotografer mahal nih, segala macam gitu kan. Nah, di Shopify kita udah bisa bantu AI-nya itu untuk nge-refresh atau nge-regenerate si image-nya. Jadi misalnya kita cukup pakai handphone aja foto produknya, kita upload ke Shopify. Nah, nanti di Shopify bisa dibantu untuk generating, tolong dong ubah background misalnya produk ini atau produk ini biar lebih bagus gitu kelihatannya, packagingnya dan segala macam. Nah, itu di Shopify udah bisa gitu. Jadi termasuk dalam hal pencarian produk di website kita. Nah, itu Shopify udah punya fitur untuk bantu merekomendasikan gitu ya, merekomendasikan produk untuk customer menggunakan search keyword-nya gitu. Jadi misalnya saya butuh baju untuk di musim dingin misalnya kayak gitu. Nah, di Shopify bisa bantu untuk ngasih rekomendasi produk yang cocok gitu untuk di musim dingin kayak gitu. Kayak gitu. Jadi lebih memudahkan tuh untuk experience udah pakai AI juga ya. Nah, kalau ngomongin customer nih. Ya.
customer itu kan kalau misalkan brand-brand yang jualannya di marketplace itu kan manage untuk mengelola customer-nya mungkin udah customize dari marketplace-nya dong ya. Nah kalau di Shopify sendiri itu gimana untuk manage customer-nya itu udah seberapa efisien untuk mengelola customer-nya tersebut? Oke, ini pertanyaan yang cukup sering diajukan sama klien kita juga sebenarnya. Karena banyak banget yang pindah ke Shopify karena memang selain commission fee di marketplace tinggi, dia nggak bisa lihat data customer-nya sebetulnya, behavior customer-nya seperti apa. Nah, di Shopify atau kalau ketika punya website sendiri, kita itu bisa lebih memaintain si customer-nya. Kita bisa dapetin alamatnya, kita bisa dapat nomor teleponnya, terus mungkin kalau misalnya perlu demografinya ya kayak atau misalnya gendernya itu juga kita bisa dapat. Nah, yang akhirnya di Shopify kita bisa olah, kita bisa tahu untuk produk tertentu itu yang beli itu banyaknya dari daerah mana. Atau misalnya produk ini tuh lebih banyaknya dibeli oleh customer yang usianya berapa misalnya kayak gitu. Nah, selain itu di Shopify juga bisa kita olah data customer-nya untuk kita retargeting atau misalnya kita kasih promo. Misalnya kita mau ngadain campaign untuk customer Surabaya. Nah, kita bisa segmentasi tuh customer-customer yang dari Surabaya itu siapa aja nanti bisa kita blast diskon untuk khusus customer Surabaya gitu. Atau misalnya kita punya campaign untuk customer Jakarta itu bisa juga kita segmentasi ke arah situ kayak gitu. I see. Oke, mungkin pas nih Mas Aldi. Ya. Menurut Mas Aldi ini karena kan kita di Ethics juga ngebantu brand-brand seller untuk scale up bisnisnya ya. Terkait sales channel penjualan marketplace dan web commerce, social commerce. Kedepannya tuh 1-2 tahun ke depan nih perkembangannya bakal kayak apa nih, Mas? Social commerce. Ini pertanyaan cukup sulit juga ya Mas, karena cukup banyak sales channel, behavior-nya punya masing-masing, customer-nya juga sudah tersegmentasi ke masing-masing platform gitu ya. Trennya yang pasti live shopping itu pasti akan masih tetap ada tuh. Live shopping, kemudian ya peran sosial media kayak Instagram, TikTok, mungkin Twitter, X gitu ya, dan lain-lain, YouTube itu masih cukup besar. Jadi menurutku mereka bisa jadi salah satu upper channelnya mungkin ya untuk nanti direct ke produk kita atau ke jualin produknya kita. Nah, dari situ kita sebetulnya bisa jadikan masing-masing platform itu untuk generate revenue atau jualan gitu ya. Nah, kemudian yang akan berkembang juga peran AI sebetulnya. Jadi Ya. sebetulnya mau nggak mau kita harus beradaptasi sih gitu tuh. Karena ya sempat ada yang bilang kalau kalau AI itu nggak akan mungkin menggantikan manusia, tapi AI akan menggantikan manusia yang nggak pakai AI. Nah, nggak kayak gitu. Jadi mungkin kita harus bisa beradaptasi dengan kemajuan teknologinya juga di sosial medianya, terus kita juga di kayak AI juga ngikutin gitu kan. Yang pasti perkembangan e-commerce juga kita perlu ngikutin sih gitu. Karena kan regulasi dari pemerintah juga kadang perlu disesuaikan juga kan. Terus yang terpenting lagi itu punya data sendiri sih sebetulnya. Kalau teman-teman mau jualan sebesar apapun brandnya, itu kalau kita nggak punya data customer sendiri, kita nggak akan bisa berkembang gitu. Karena balik lagi, produk yang kita jual itu kan yang dibutuhkan customer sebetulnya. Kalau customer-nya kita udah nggak butuh produk kita kan jadi sayang juga. Jadi kita mau nggak mau harus customer centric juga untuk tahu kebutuhan customer kita tuh sebenarnya seperti apa. Nah, dari situ dengan kita punya data sendiri juga kita bisa olah sih. Customer kita butuhnya ini, kita bisa personalize lah kayak gitu. I see. Jadi mencoba untuk independence juga ya, Pak. Ya. Dan beradaptasi ya. Betul, beradaptasi perlu kita untuk selalu ngikutin perkembangan dan kita coba jadi independence juga yang ngelihat dari segi struktur kostum jadi baik. Oke guys, mungkin itu tadi. Thank you banget Mas Aldi udah sharing terkait kenapa sih jualan di marketplace semakin tinggi, CPA untuk jualan di social commerce bisa jadi a solve ya beta. Mungkin itu podcast kita kali ini. Sekian dan terima kasih. Bye. Bye. Oke, makasih Mas. Sama-sama. Aku nggak pernah jadi host ya.